Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Nuni. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, sebagaimana Bu Nuni dan ibu bapak guru yang lainnya. Anak-anakku sekalian yang Bu Nuni banggakan, tidak terasa sudah hampir 5 bulan kita melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 2 Porong. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku kelas 9 yang Bu Nuni banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu pembahasan tentang zakat. Sebelum kita lanjutkan, Bu Nuni tanya, masih ingatkah kalian apa itu zakat? Ya, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima. Ada berapa golongan yang wajib atau berhak menerima zakat? Ya, ada 8 golongan, di antaranya adalah fakir miskin. Kita sudah membahasnya minggu kemarin atau pertemuan yang lalu. Zakat termasuk rukun Islam yang keempat selain syahadat, sholat, puasa, dan haji. Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mampu. Dari sisi bahasa, zakat memiliki arti bersih, suci, berkat, subur, dan berkembang. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah sudah kita bahas tuntas di pertemuan yang kemarin. Kali ini kita akan membahas tentang zakat mal. Apa sih zakat mal itu? Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang yang berfungsi untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan kadar dan syarat yang telah ditentukan. Di sini bisa kita lihat perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah untuk mensucikan diri, kalau zakat mal untuk membersihkan harta kita. Apa syarat-syarat dari zakat mal? Syarat-syarat bagi orang yang wajib membayar zakat mal, yang pertama adalah orang itu haruslah beragama Islam. Yang kedua merdeka. Yang ketiga harta yang wajib dizakati adalah harta milik sendiri. Yang keempat harta itu sudah mencapai nisab, artinya sudah mencapai batas minimal sesuai dengan aturan di dalam Islam. Dan yang kelima, harta itu sudah mencapai haul, artinya harta itu sudah kita miliki dalam 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun maka tidak wajib untuk membayar zakat. Sama halnya dengan syarat yang keempat, kalau belum mencapai nisabnya maka harta itu tidak wajib dizakati. Harta apa saja yang wajib kita bayar atau harta apa saja yang dikenai zakat?
Harta yang wajib dizakatkan yang pertama adalah emas dan perak. Yang kedua, harta perniagaan. Yang ketiga, peternakan. Yang keempat, hasil pertanian. Dan yang kelima adalah harta temuan atau rikas. Baik anak-anakku sekalian, kita akan membahasnya satu persatu. Berapa nisabnya dan berapa zakat yang harus kita keluarkan. Yang pertama adalah nisab zakat mal, emas, dan perak. Nisab emas adalah 93,6 gram. Namun pendapat lain mengatakan nisab emas adalah 85 gram. Itu artinya kalau kita memiliki emas kurang dari 85 gram, maka tidak wajib membayar zakat. Sedangkan perak nisabnya adalah 624 gram. Karena kita tahu harga perak jauh lebih murah dibandingkan dengan harga emas. Sama dengan emas, jika kita memiliki perak kurang dari 624 gram ini, maka kita tidak wajib membayar zakat. Berapa zakat yang harus kita bayar, baik emas ataupun perak, jika sudah mencapai nisabnya? Zakatnya adalah 2,5%. Cara menghitungnya bagaimana? Bu Nuni kasih contoh, misal sudah 1 tahun ini Ibu Nina memiliki emas yang jika dijumlahkan totalnya mencapai 98 gram. Berapakah zakat yang harus dibayarkan oleh Ibu Nina jika harga emas saat itu adalah 500.000 per gram? Dari sini kita lihat syaratnya yang syarat orang yang wajib membayar zakat. Yang pertama adalah Ibu Nina beragama Islam. Yang kedua, hartanya milik sendiri, kita anggap sudah milik sendiri, kita lihat di hartanya. Ibu Nina sudah memiliki harta ini sudah 1 tahun, artinya sudah mencapai haul. Yang kedua, harta yang dimiliki sebanyak 98 gram, artinya sudah mencapai nisab. Kita ambil nisab yang terkecil, yaitu 85 gram. Sini cara menghitungnya adalah diketahui berat emas 98 gram, harga emas 500.000 per gram. Yang ditanyakan berapa zakat yang harus dibayar Ibu Nina? Caranya berat emas dikali berat emas yang dimiliki dikali harga emas saat itu dikali 2,5%. Hasilnya adalah Rp1.225.000. Artinya pada tahun itu Ibu Nina membayar zakat sebanyak ini. Di tahun berikutnya apakah sama? Belum tentu. Kalau harta Ibu Nina tetap 98 gram, sedangkan harga emas naik, maka zakat yang harus dibayarkan Ibu Nina pun berubah. Sesuai dengan harga emas dan jumlah emas yang dimiliki oleh Ibu Nina. Baik anak-anakku sekalian, ini adalah cara menghitung zakat emas atau perak. Yang kedua, harta yang wajib dizakati adalah harta perniagaan. Harta perniagaan itu adalah harta hasil jual beli. Jual beli apa? Jual beli apapun asalkan itu adalah halal. Jual beli sayur, jual beli perabotan, apapun itu, yang penting yang diperjualbelikan itu adalah barang halal. Berapa nisabnya? Nisabnya senilai dengan emas. Artinya jika di total penghasilan dari 1 tahun itu mencapai harga emas setara dengan harga emas sebanyak 85 gram. Kadar zakatnya pun sama, yaitu 2,5%. Cara menghitungnya hampir sama dengan cara menghitung harta zakat emas dan perak. Baik anak-anakku sekalian, harta yang ketiga yang wajib dibayarkan zakat mal itu adalah zakat peternakan. Nisab zakat peternakan bisa kalian lihat di tabel yang Bu Nuni sajikan. Ada 5 jenis ternak
yang wajib dizakatkan yaitu unta, sapi, kerbau, kuda, kambing, atau domba. Bagaimana jika seseorang itu beternak ayam yang jumlahnya sudah ribuan, menghasilkan omsetnya puluhan juta, bahkan ratusan juta? Bagaimana cara menghitungnya? Untuk menghitung zakat peternak ayam tadi disamakan dengan zakat harta perniagaan. Baik anak-anak, kembali lagi kepada zakat peternakan. Bisa kalian lihat nisabnya adalah unta jika jumlahnya minimal 5 ekor, sapi sedemikian, kambing sedemikian. Bisa kalian lihat dan dibaca sendiri. Baik anak-anakku sekalian, yang keempat, harta yang wajib dibayarkan zakat itu adalah hasil pertanian. Nisab pertanian itu adalah 750 kg. Artinya jika seorang petani itu menghasilkan panen sebanyak 7,5 kuintal atau 750 kg, maka dia wajib membayar zakat. Jika kurang dari ini, maka dia tidak dikenai kewajiban untuk membayar zakat. Berapa zakat yang harus dibayarkan? Untuk pertanian ada dua macam. Yang pertama adalah kadar zakatnya adalah 10% dari penghasilannya. Itu bagi petani yang sawahnya melakukan sistem sawah tada hujan. Artinya dalam pengairan dia mengandalkan air hujan sehingga tidak mengeluarkan biaya untuk irigasi. Yang kedua adalah 5%. Diperuntukkan untuk siapa? Diperuntukkan untuk petani jika dia dalam pengairan membutuhkan biaya. Pengairannya dengan menggunakan irigasi, maka zakatnya adalah cukup 5%. Baik anak-anakku sekalian, untuk yang kelima, harta yang wajib dizakati itu adalah harta rikas. Apa harta rikas? Yaitu harta terpendam yang ditemukan. Dengan bahasa lain, dari harta karun. Dan harta tersebut tidak bertuan lagi. Artinya tidak ada yang memiliki. Setelah diumumkan 1 tahun tidak ada yang memiliki, maka harta itu adalah menjadi milik orang yang menemukan, tetapi dia harus mengeluarkan zakat sebanyak 20% dari harta yang dimiliki. Namun, jika harta itu ditemukan di Indonesia, maka harus mengikuti hukum yang ada di Indonesia, yaitu semua harta temuan menjadi milik negara. Apalagi itu harta yang bersifat cagar budaya. Baik anak-anakku sekalian yang Bu Nuni banggakan, yang terakhir itu adalah zakat profesi. Apa itu zakat profesi? Zakat profesi yaitu zakat yang diperuntukkan bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, di mana profesi itu adalah profesi yang tentunya profesi halal. Misalnya pegawai negeri, dokter, direktur, ataupun profesi yang lainnya. Berapa nisabnya? Nisabnya adalah sama dengan nisabnya uang, yaitu setara dengan nilai 85 gram emas. Artinya dalam 1 tahun gaji orang tersebut jika dihitung senilai dengan harga emas sebanyak 85 gram. Kalau sekarang harga emas itu adalah 695.000, maka dikali 85 gram kurang lebih adalah 59 juta. Maka orang yang gajinya dalam 1 tahun pendapatan bersihnya mencapai 59 juta, maka dia wajib membayar zakat. Beda dengan zakat mal yang tadi kita bahas, dalam soal zakat gaji tidak disyaratkan adanya haul, artinya tidak harus menunggu 1 tahun, tetapi zakatnya harus ditunaikan ketika gaji itu diterima sebesar 2,5%. Jadi
Kalau tadi setara 85 gram, itu adalah senilai 59 juta, maka kurang lebih gaji orang itu dalam satu bulannya, gaji bersihnya adalah 5 juta. Kalau seseorang itu gaji bersihnya sudah mencapai 5 juta, maka setiap bulan dia wajib membayar zakat sebesar 125.000. Dari mana 125.000 itu? Dari 2,5% dari 5 juta. Baik anak-anakku sekalian yang Bu Nuni banggakan, itulah tadi penjelasan tentang zakat mal ataupun zakat profesi. Jikalau kalian masih mengalami kebingungan atau kurang paham tentang penjelasan bagaimana cara menghitung zakat mal atau zakat profesi, kalian bisa menuliskan di kolom komentar atau melalui WA grup atau bisa WA pribadi. Nanti akan Bu Nuni jelaskan kembali. Itulah tadi penjelasan tentang zakat mal. Semoga apa yang Bu Nuni jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian sehingga kalian kelak bisa mengamalkan dan tidak lupa untuk membayar zakat. Kita akhiri pertemuan hari kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Salam Spendab Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian kerjakan tugas yang ada di Google Classroom.